Amaha Byakuya menyadari bahwa dirinya telah mengalami transmigrasi setelah terbangun di sebuah tempat yang asing namun dikenalnya dengan jelas, Tokyo, Distrik 20, tepatnya Cafe Anteiku. Ingatan terakhirnya adalah tertabrak truk dan tenggelam dalam kegelapan. Kini, ia berada di dunia Tokyo Ghoul. Keyakinannya semakin kuat ketika ia melihat seorang wanita berambut ungu panjang dengan pita berbentuk telinga kelinci, berkacamata merah, dan bergaun putih elegan, Rize Kamishiro, sosok yang sangat dikenalnya dari cerita tersebut. Kesadarannya diperkuat oleh kemunculan sebuah sistem yang aktif di dalam pikirannya. Sistem itu mengonfirmasi identitasnya sebagai Amaha Byakuya, manusia berusia 18 tahun, dengan target fusi Uchiha Madara. Ia memiliki kemampuan awal seperti saringan satu Tomu, sel Hashirama tingkat rendah, taijutsu dasar, beberapa ninjutsu elemen api, serta teknik gerak cepat. Sistem juga memastikan bahwa ia memiliki kewarganegaraan Tokyo dan kemampuan bahasa Jepang yang lancar. Byakuya menyadari bahwa semakin tinggi progres fusi, semakin besar kekuatan Madara yang akan terbuka, sesuatu yang sangat ia butuhkan di dunia berbahaya ini. Rize Kamishiro menoleh dan tersenyum anggun ke arahnya. Meskipun tampak lembut dan intelektual, Byakuya mengetahui kebenaran di balik penampilannya. Rize adalah Ghoul peringkat S yang dikenal sebagai Binge Eater, makhluk kejam pemakan manusia. Di dunia ini, Ghoul hidup berdampingan dengan manusia, berpenampilan hampir sama, tetapi hanya bisa memakan daging manusia dan memiliki kekuatan fisik luar biasa. Rize termasuk yang paling berbahaya di antara mereka. Sistem kemudian mengaktifkan sebuah misi dengan 3 pilihan, salah satunya adalah mengaku cinta kepada Rize Kamishiro dengan imbalan fusion point yang besar. Demi kekuatan, Byakuya memilih opsi tersebut. Ia bangkit, berjalan menghampiri Rize, dan dengan tulus menyatakan cinta pada pandangan pertama. Pengakuan itu mengejutkan seluruh kafe. Sebagian besar pengunjung Anteiku adalah Ghoul dan mengetahui jati diri Rize, sehingga mereka memandang Byakuya dengan rasa iba, menganggapnya sebagai manusia malang yang akan segera menjadi santapan. Byakuya menahan rasa canggung karena hadiah yang ia peroleh sepadan. Sistem memberinya 50 fusion point setelah pengakuan itu berhasil. Rize sendiri tampak terkejut, namun tetap mempertahankan sikap anggunnya dan justru menerima pengakuan tersebut, bahkan mengusulkan untuk berpacaran. Byakuya memahami bahwa di balik penerimaan itu, Rize hanya melihatnya sebagai mangsa. Meski demikian, ia memilih melanjutkan sandiwara tersebut, berharap interaksi lebih lanjut akan memberinya lebih banyak keuntungan dari sistem. Mereka saling memperkenalkan diri, dan secara tiba-tiba resmi menjadi pasangan. Hubungan itu tampak absurd, tetapi keduanya memiliki tujuan tersembunyi masing-masing. Byakuya kemudian duduk di samping Rize dan berbincang santai. Kafe menjadi riuh dengan bisik-bisik para pengunjung, sementara Touka Kirishima memperhatikan mereka dari balik meja kasir. Percakapan antara Byakuya dan Rize mengalir lancar, membahas hobi seperti membaca, manga, dan musik. Byakuya dengan sengaja menyebut karya Sen Takatsuki, yang langsung disetujui Rize, menunjukkan kemampuannya menyesuaikan diri demi menarik mangsa. Mereka berdiskusi tentang buku-buku Takatsuki dengan akrab, tampak seperti pasangan yang benar-benar serasi. Namun Byakuya menyadari bahwa semua itu hanyalah akting Rize yang berbahaya. Pembicaraan kemudian beralih ke selera kopi. Rize menawarkan kopinya yang manis untuk dicoba Byakuya. Ia menerimanya dan meminum langsung dari cangkir yang sama, yang secara tidak langsung dianggap sebagai ciuman tak langsung oleh sistem, memberinya tambahan fusion point. Byakuya menyadari bahwa berinteraksi dengan Rize membuka banyak peluang untuk memperoleh poin. Rize semakin menciptakan suasana intim, menekankan kecocokan mereka dalam banyak hal. Tak lama kemudian,
Ia berpamitan dengan alasan ada urusan lain dan mengajak Byakuya bertemu lagi keesokan harinya. Byakuya menyetujui ajakan tersebut, memahami bahwa itu adalah bagian dari strategi tarik ulur Rize. Rize meninggalkan Anteiku dengan senyum lembut dan penampilan anggun, namun di baliknya ia sudah merencanakan cara mempermainkan Byakuya. Pengakuan cinta yang tiba-tiba memberinya ide untuk membuat Byakuya jatuh cinta lebih dalam sebelum akhirnya memangsanya. Bagi Rize, memikirkan ekspresi Byakuya saat kebenaran terungkap menjadi sumber kesenangan tersendiri. Setelah Rize Kamishiro meninggalkan Anteiku, Amaha Byakuya tidak segera pergi. Ia memilih tetap tinggal karena menyadari bahwa kafe tersebut dipenuhi tokoh-tokoh penting dari cerita asli, seperti Yoshimura sang manajer, Touka Kirishima, dan Yomo Renji. Ia berharap kehadirannya di tempat itu mungkin memicu hadiah tambahan dari sistem, meskipun ia tidak berniat mendekati atau mengganggu mereka secara langsung. Byakuya melihat sebuah rak buku di dalam kafe dan memutuskan untuk membaca sambil menghabiskan kopinya. Di antara koleksi buku tersebut, ia menemukan beberapa karya Sen Takatsuki. Pada garis waktu ini, Takatsuki sudah menjadi penulis terkenal. Ketertarikan Byakuya muncul secara alami karena ia mengetahui identitas asli penulis itu, Eto Yoshimura, gol peringkat SSS, One Eye All, dan pemimpin Aogiri Tree. Fakta tersebut membuat karya-karyanya terasa jauh lebih menarik baginya. Ia memilih novel debut Takatsuki, Dear Kafka. Karena isi novel itu tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam cerita asli, membaca buku tersebut menjadi pengalaman baru sepenuhnya bagi Byakuya. Saat ia tenggelam dalam bacaan, para gol di sekitarnya masih membicarakannya dengan suara pelan. Di tengah membaca, sistem kembali aktif dan memberinya satu fusion point sebagai hadiah karena telah membaca Dear Kafka. Meskipun jumlahnya kecil, Byakuya menyadari bahwa pemicu hadiah sistem sangat luas. Bahkan aktivitas seperti membaca bisa menghasilkan poin, khususnya karena buku tersebut adalah karya Takatsuki. Ia pun berpikir untuk membaca seluruh karya penulis itu. Ia kembali fokus pada buku. Bahkan di pertengahan cerita, gaya khas Takatsuki terasa sangat kuat, atmosfer menekan, keputusasaan, pandangan dunia yang pesimistis, serta ketidakpercayaan terhadap segalanya. Semua itu mencerminkan latar belakang Eto Yoshimura yang tumbuh di lingkungan brutal Distrik 24. Meski demikian, ceritanya tetap menarik dan gaya unik tersebut justru menjadi kekuatan utama karyanya. Tak lama kemudian, perut Byakuya berbunyi. Setelah melihat waktu, ia menyadari hari sudah menjelang malam. Ia menandai halaman bukunya dan berjalan menuju meja kasir untuk makan malam sekaligus mengurus buku tersebut. Ia meminta izin untuk meminjam buku itu semalam dan berjanji akan mengembalikannya keesokan hari. Di balik meja kasir berdiri Touka Kirishima, yang langsung dikenali Byakuya. Touka menolak peminjaman biasa, tetapi mengizinkannya dengan syarat meninggalkan uang jaminan. Dalam pikirannya, ia menganggap Byakuya bisa saja dimakan Rize kapan saja, sehingga setidaknya uang jaminan bisa mengganti buku tersebut. Byakuya menyetujui syarat itu dan menemukan uang di sakunya. Pada saat yang sama, sistem memberinya informasi latar belakang palsu, alamat rumah, orang tua yang telah meninggal, kepemilikan rumah dan mobil, serta statusnya sebagai mahasiswa universitas kami, institusi elit di Tokyo. Semua itu merupakan rekayasa sistem yang mengubah realitas dunia seolah sedang menyunting sebuah naskah. Meski terkesan berlebihan, Byakuya menganggapnya tidak sebanding dengan nilai fusi Uchiha Madara yang ia miliki. Setelah membayar jaminan, ia membawa Dear Kafka dan meninggalkan Anteiku. Touka memperhatikannya pergi. Kaya Irimi kemudian menggoda Touka, menanyakan apakah ia tertarik pada Byakuya.
Touka menepisnya dan mengungkapkan kekesalannya terhadap Rize yang kembali menandai seorang manusia sebagai mangsa. Irimi menanggapi dengan menyebut reputasi Rize sebagai pembawa kekacauan di setiap distrik yang pernah ia tinggali, bahkan hingga menyebabkan pemimpin distrik 6 ditangkap CCG. Touka memilih untuk tidak ikut campur. Baik ia maupun Irimi tidak memahami alasan Yoshimura membiarkan Rize tetap berada di Anteiku. Dari sudut pandang menyeluruh, alasannya adalah identitas asli Rize sebagai breeder bagi klan Wasu, musuh besar keluarga Yoshimura. Jika Yoshimura bertindak terhadap Rize, kedamaian distrik 20 yang telah ia bangun akan hancur. Namun, para staf Anteiku tidak mengetahui sejarah tersebut dan hanya bisa merasa bingung atas sikapnya. Sementara itu, Byakuya berjalan pulang sambil membaca, menggunakan penglihatan sampingnya untuk menghindari pejalan kaki. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah siluet yang terasa familiar. Ketika ia mengangkat pandangan, ia menyadari bahwa sosok itu adalah Eto Yoshimura, Sen Takatsuki sendiri, penulis buku yang sedang ia baca. Amaha Byakuya bertemu dengan seorang wanita muda bertubuh kecil berambut hijau liar yang menjuntai hingga bahu, bermata hijau zamrud, dan bertubuh ramping. Penampilannya tampak kekanak-kanakan dengan tinggi badan yang pendek, namun sebenarnya ia berusia 24 tahun. Di balik penampilan lembut tersebut tersembunyi sosok yang sangat berbahaya. Wanita itu adalah Eto Yoshimura, makhluk yang jauh lebih mengerikan dibandingkan Rize Kamishiro. Eto adalah hasil hubungan manusia dan ghoul, seorang setengah ghoul alami bermata satu-satunya yang ada di dunia saat ini. Kekuatannya melampaui ghoul biasa, dan secara umum ia dianggap sebagai ghoul terkuat yang masih hidup sekaligus salah satu yang paling buas. Byakuya terkejut bertemu Eto secara langsung di jalan, namun ia segera menyimpulkan bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Hubungannya yang tidak biasa dengan Rize pasti telah menarik perhatian Eto. Dalam cerita asli, organisasi Aogiri Tree selalu berusaha menangkap Rize karena identitasnya. Sebagai pendiri Aogiri Tree dan putri Yoshimura, Eto menyimpan kebencian mendalam terhadap klan Wasu, sehingga wajar jika ia tertarik pada Rize yang memiliki posisi khusus dalam klan tersebut. Eto menegur Byakuya dengan nada bercanda agar lebih berhati-hati saat berjalan. Byakuya menanggapi dengan sopan tanpa menunjukkan bahwa ia mengenal identitas aslinya. Eto kemudian pergi sambil bersenandung, seolah hanya orang asing yang lewat. Bagi Byakuya, kata perpisahan Eto memiliki makna tersirat yang jelas karena ia mengetahui rahasia Rize. Ia menyadari bahwa dirinya kini kemungkinan berada dalam pengawasan Eto dan Aogiri Tree. Namun, ia juga tahu bahwa Eto tidak akan bertindak gegabah terhadap Rize karena ancaman klan Wasu, dan paling jauh hanya akan mengirim bawahan seperti Yamori untuk bertindak. Byakuya bergumam singkat sebagai respons atas peringatan Eto. Meski pelan, Eto mendengarnya dan tersenyum kecil tanpa menoleh. Ia menilai Byakuya sebagai sosok yang menarik dan tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun memiliki jaringan informasi luas, Eto sama sekali tidak memiliki data tentangnya. Dari aromanya, ia tahu Byakuya bukan ghoul, tetapi ia tidak yakin apakah ia manusia biasa atau sesuatu yang lain. Rasa penasaran Eto semakin meningkat, terlebih karena Byakuya sedang membaca novel debutnya, Dear Kafka. Byakuya kemudian tiba di rumahnya yang berada di distrik 20, wilayah Yoshimura yang dikenal paling aman. Karena universitas di Jepang umumnya tidak menyediakan asrama, tinggal dekat universitas kami membuat kehidupannya lebih praktis. Ia berhenti di depan cermin untuk memastikan apakah penampilannya berubah setelah transmigrasi. Wajahnya tetap sama, dengan alis tegas dan tatapan tajam, namun gaya rambutnya menjadi lebih panjang dan menyerupai gaya khas klan Uchiha. Ia menyadari bahwa saringan satu tomo miliknya masih tidak aktif.
Saat ia mengaktifkannya, matanya berubah merah dengan satu tomo muncul, meningkatkan penglihatan dan persepsinya secara drastis. Saringan itu terasa sepenuhnya menyatu dengan dirinya, dapat diaktifkan dan dinonaktifkan sesuka hati. Setelah mencoba sebentar, ia mematikannya kembali karena penggunaan terus-menerus akan menguras cakra dan berpotensi menimbulkan masalah. Di dunia ini, mata merah sangat identik dengan gaul, dan akan memicu kepanikan jika terlihat di depan umum. Malam itu, Byakuya memasak makan malamnya sendiri, menyelesaikan bacaan Dir Kafka, lalu beristirahat. Sistem memberinya tambahan fusion point setelah ia menamatkan buku tersebut. Keesokan paginya, sebelum berangkat kuliah, Byakuya kembali ke Anteiko untuk mengembalikan buku sesuai janji. Karena Touka Kirishima juga berangkat sekolah, transaksi pengembalian ditangani langsung oleh Yoshimura. Yoshimura mengembalikan uang jaminan dengan senyum hangat dan sikap lembut. Tidak ada yang menyangka bahwa pria tua ramah itu sebenarnya adalah gaul peringkat SSS yang dikenal sebagai non-killing all, sosok yang namanya ditakuti oleh manusia dan penyelidik gaul. Setelah menerima kembali uang jaminannya, Amaha Byakuya meninggalkan Anteiko dan menuju universitas kami. Yoshimura memahami dengan sangat jelas nasib seperti apa yang menanti manusia yang terlalu dekat dengan Rize Kamishiro, namun ia memilih untuk tidak ikut campur. Bagi Yoshimura, Byakuya hanyalah manusia biasa. Meskipun ia sudah lama berhenti menyakiti manusia, ia juga tidak akan mempertaruhkan semua yang telah ia bangun demi orang asing. Sikap ini selaras dengan tindakannya di masa lalu, ketika Kaneki pertama kali ditangkap Aogiri Tri dan Yoshimura sempat enggan melakukan penyelamatan. Keraguannya saat itu terbukti beralasan, karena keputusan untuk turun tangan kemudian justru mempercepat kehancuran dirinya dan Anteiko. Kurang dari setengah jam berjalan kaki, Byakuya tiba di kampus universitas kami. Ini adalah pertama kalinya ia berada di sana, sehingga ia harus mengandalkan papan petunjuk dan peta untuk mengenali lingkungan kampus. Berdasarkan informasi dari sistem, ia terdaftar sebagai mahasiswa jurusan sastra. Ia hanya perlu mengikuti jadwal dan menghadiri kelas seperti mahasiswa baru lainnya. Karena semua mahasiswa adalah angkatan baru, kehadirannya tidak menimbulkan kecurigaan. Perkuliahan berjalan relatif ringan, didominasi mata kuliah umum. Byakuya cukup mendengarkan, mencatat, dan mengikuti alur pelajaran. Ia belum mengenal siapapun di antara teman sekelasnya, sehingga ia menghabiskan waktu istirahat dengan meninjau catatannya sendiri. Ia menyadari bahwa mengejar kekuatan tidak berarti mengabaikan pendidikan. Menjelang tengah hari, seluruh kelasnya telah selesai. Jadwal kuliah yang longgar menjelaskan mengapa mahasiswa seperti Kaneki di cerita asli memiliki banyak waktu luang. Rencana Byakuya selanjutnya adalah makan siang di kafetaria, lalu pergi menemui Rize di Anteiko sesuai janji. Setelah mengambil makanannya, ia mencari meja kosong yang cukup sulit ditemukan saat jam makan siang, hingga akhirnya menemukan meja berkapasitas 4 orang yang belum terisi. Baru saja ia mulai makan, seorang mahasiswa lain mendekatinya dan meminta izin untuk duduk. Byakuya mendongak dan mengenali pemuda itu sebagai Nimura Furuta, seorang mahasiswa seusianya dengan wajah lembut dan senyum ramah. Byakuya menyadari bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Pada titik waktu ini, Furuta masih berstatus mahasiswa kami dan sedang mengawasi Rize, kemungkinan besar sambil merencanakan insiden balok baja. Karena Furuta memantau Rize, ia tentu mengetahui hubungan palsu antara Rize dan Byakuya. Tidak seperti Kaneki di cerita asli yang hanya mengagumi Rize secara diam-diam, Byakuya sudah mengaku cinta dan secara terbuka berpacaran dengannya, sehingga wajar jika Furuta datang untuk memastikan. Byakuya mengizinkan Furuta duduk. Namun, Furuta tidak melakukan apapun selain makan dengan tenang, tanpa memulai percakapan berarti.
Sistem kemudian memberi Byakuya 1 fusion point karena telah berbagi makan dengan Nimura Furuta. Bagi Eto maupun Furuta, Byakuya tampak seperti manusia biasa yang kebetulan terlibat dengan Rize. Mereka hanya akan mengamatinya dari jauh, tanpa alasan untuk berinteraksi lebih dalam. Pada sore hari, Byakuya kembali ke Anteiku. Rize sudah tiba lebih dulu. Namun, perhatian Byakuya juga tertuju pada seorang pemuda kurus berambut sederhana yang duduk tidak jauh dari Rize sambil memegang buku The Black God's Egg. Pemuda itu adalah Ken Kaneki. Kehadirannya tidak mengejutkan, karena pada titik waktu ini Kaneki masih diam-diam menyukai Rize dan sering datang ke Anteiku hanya untuk melihatnya. Kemungkinan ia tidak datang sehari sebelumnya karena kesibukan. Byakuya tidak berniat menyapa Kaneki dan langsung menghampiri Rize. Ia meminta maaf karena merasa datang terlambat, dan Rize menjawab dengan senyum lembut bahwa ia juga baru tiba. Percakapan singkat itu langsung menarik perhatian Kaneki, yang mulai memperhatikan mereka dengan gelisah, pura-pura membaca bukunya sambil mencuri pandang. Rize kemudian menanyakan apakah Byakuya bebas sore itu dan mengusulkan agar mereka pergi berkencan bersama, menyebutkan bahwa kencan adalah cara paling dasar bagi pasangan untuk semakin dekat. Byakuya langsung menyetujui ajakan tersebut tanpa ragu. Mendengar percakapan itu, Kaneki merasa dunianya runtuh. Ia tampak terpukul, kesulitan menerima kenyataan bahwa gadis yang ia sukai ternyata sudah menjadi kekasih orang lain. Pada saat itu, sistem kembali aktif dan memunculkan sebuah misi dengan pilihan tindakan terkait Ken Kaneki, menandai awal dari keputusan baru yang harus diambil Byakuya. Amaha Byakuya mengangguk ketika menyadari kondisi Rize. Ia mengetahui bahwa Rize kemungkinan besar akan memuntahkan makanan yang baru saja dikonsumsinya. Goul tidak mampu mencerna makanan manusia. Rasanya menjijikkan bagi mereka dan dapat merusak tubuh jika dibiarkan. Karena itu, banyak Goul yang belajar berpura-pura makan demi berbaur dengan manusia, dengan cara menelan tanpa mengunyah lalu memuntahkannya sebelum proses pencernaan dimulai. Kencan mereka berlanjut tanpa Rize menunjukkan niat untuk memangsa Byakuya. Sepanjang waktu itu, Rize lebih fokus menggunakan pesona, rayuan, dan manipulasi halus untuk membuat Byakuya semakin jatuh cinta padanya. Ia ingin memastikan emosinya terikat sepenuhnya sebelum mengambil langkah selanjutnya. Saat waktu berpisah tiba, Rize tersenyum hangat dan menyatakan bahwa ia sangat menikmati hari itu, berharap Byakuya juga merasakan hal yang sama. Byakuya membalas dengan mengatakan bahwa ia bersenang-senang karena bisa menghabiskan waktu bersama gadis secantik dirinya, sambil menggaruk pipinya dengan sikap sedikit malu. Mendengar itu, Rize tampak tersipu, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Suasana di antara mereka terlihat sempurna, meskipun kenyataannya tidak satu pun dari mereka bersikap tulus. Sebelum berpisah, Rize mengusulkan untuk bertemu lagi di kafe keesokan harinya dan menonton film bersama. Ia jelas belum selesai mempermainkan mangsanya. Byakuya langsung menyetujui ajakan tersebut tanpa ragu. Setelah berpisah dengan Rize, Byakuya kembali ke Anteiku. Kaneki masih berada di sana, duduk sambil membaca. Tatapan mereka sempat bertemu sesaat ketika Byakuya masuk, namun Kaneki segera memalingkan wajahnya, berpura-pura tidak melihatnya. Byakuya langsung berjalan menghampirinya. Keringat dingin muncul di dahi Kaneki, yang tampak mengira akan terjadi konfrontasi. Byakuya justru membuka percakapan dengan menanyakan buku yang sedang dibaca Kaneki, memastikan bahwa itu adalah salah satu karya Sen Takatsuki. Secara refleks, Kaneki langsung meminta maaf dengan panik. Beberapa saat kemudian barulah ia menyadari maksud perkataan Byakuya dan menjawab bahwa buku itu memang The Black God's Egg karya Sen Takatsuki. Reaksi Kaneki yang gugup membuat Byakuya tersenyum canggung. Byakuya kemudian mengatakan bahwa ia juga penggemar karya Takatsuki,
dengan nada yang ramah dan tanpa niat bermusuhan. Sistem segera mengonfirmasi bahwa ia telah menyelesaikan pilihan kedua dari misi sebelumnya dan memberinya 10 fusion point sebagai hadiah. Merasakan tidak adanya permusuhan, Kaneki perlahan menjadi lebih tenang. Ia terlihat benar-benar senang mengetahui bahwa Byakuya juga menyukai karya penulis favoritnya. Meskipun Byakuya adalah orang yang kini berpacaran dengan gadis yang ia sukai, menemukan seseorang yang memiliki minat membaca yang sama, terutama terhadap karya Sen Takatsuki, tetap membuat Kaneki tulus merasa bahagia, karena membaca adalah satu-satunya hobi yang benar-benar ia miliki. Amaha Byakuya mengatakan bahwa ia belum membaca seluruh karya Sen Takatsuki, tetapi setelah menyelesaikan Dear Kafka, ia langsung terpikat. Ia lalu duduk berhadapan dengan Ken Kaneki dan meminta izin untuk bergabung. Tindakannya ini bukan karena dorongan sistem, karena misi Divine Selection telah selesai. Ia hanya ingin berbincang dengan Kaneki secara tulus. Kaneki mengizinkannya duduk, meskipun sikapnya masih kaku. Kepribadiannya yang introvert, ditambah fakta bahwa Byakuya adalah pacar Rize, membuatnya merasa canggung. Byakuya kemudian menanyakan apakah Kaneki juga mahasiswa universitas kami, berpura-pura tidak tahu. Kaneki membenarkan dan balik bertanya. Byakuya memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa jurusan sastra, dan Kaneki terkejut karena mereka berada di jurusan yang sama. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ken Kaneki, merasa heran dengan kebetulan tersebut, jurusan yang sama dan selera bacaan yang sama. Percakapan itu membuat Kaneki merasa nyaman. Selama ini ia hanya memiliki satu teman, Hide, dan menemukan seseorang lain yang sejalan dengannya terasa menyenangkan, meskipun orang itu adalah pacar gadis yang ia sukai. Sistem kemudian mengonfirmasi bahwa Byakuya telah menjadi teman Kaneki dan memberinya 2 fusion point. Percakapan mereka tentang karya Takatsuki mengalir dengan lancar, hingga tanpa disadari mereka benar-benar menjadi teman. Kaneki tampaknya mulai melupakan atau menerima kenyataan bahwa Byakuya adalah pacar Rize. Dengan kepribadiannya, ia tidak mungkin melakukan hal nekat seperti merebut pacar orang lain. Bahkan, setelah menjadi teman, perasaan semacam itu terasa semakin tidak pantas baginya. Byakuya kemudian meminjam buku lain dari rak kafe dan membaca The Black God's Egg. Sistem memberinya masing-masing 1 fusion point saat mulai membaca dan saat menyelesaikannya. Hingga kafe hampir tutup, Byakuya dan Kaneki menghabiskan waktu dengan membaca karya-karya Takatsuki bersama, sesekali bertukar pendapat tanpa hal lain terjadi. Setelah itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, Kaneki merasa benar-benar bahagia. Hide adalah sahabatnya, tetapi tidak berbagi minat yang sama terhadap buku. Kehadiran Byakuya mengisi kekosongan tersebut. Sementara itu, Byakuya berjalan pulang melalui rute yang sama seperti malam sebelumnya, melewati beberapa gang sempit yang sepi. Ia menyadari bahaya yang mungkin mengintai, karena bertemu goal peringkat S atau lebih tinggi dengan kekuatannya saat ini akan menjadi masalah. Progres fusinya masih di level awal, bahkan belum mencapai sebagian kecil dari kekuatan Madara. Satu Tomu saringan jelas tidak sebanding dengan kekuatan puncak seperti Rinnegan. Namun, kemungkinan bertemu goal berbahaya di distrik 20 relatif kecil. Selain pengecualian seperti Rize, kebanyakan goal tidak berani melanggar aturan Yoshimura. Rize sendiri juga tidak akan menyerangnya sekarang, karena itu tidak akan cukup menghibur baginya. Byakuya memutuskan untuk memutar melalui jalan utama yang lebih panjang, tetapi sebelum sempat keluar dari gang, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dan melihat seorang pria berwajah bermusuhan mendekat. Mata pria itu belum berubah menjadi Kakugan, tetapi insting Byakuya langsung mengenalinya sebagai Goal.
Pria itu menggerutu tentang Anteiku yang melarang perburuan manusia dan keluhannya harus memakan mayat busuk. Ucapan itu menegaskan kecurigaan Byakuya, pria tersebut berniat menjadikannya mangsa. Byakuya menatapnya dengan serius dan menantangnya untuk datang jika ingin memakannya. Dari wajah yang tidak dikenalnya, Byakuya menyimpulkan bahwa Goul ini bukanlah sosok kuat atau terkenal. Ia melihat kesempatan untuk berlatih, karena belum pernah benar-benar menggunakan kemampuan Madara miliknya. Goul itu terkejut karena Byakuya tidak lari dan justru tetap tenang. Setelah menganggapnya hanya menggertak, pria itu menyerang. Matanya berubah menjadi Kakugan dengan selera hitam dan iris merah, wajahnya tampak buas. Dari tulang ekornya muncul ukaku Kagune berwarna hijau gelap, tebal dan menyerupai ekor. Tatapan Byakuya mengeras. Matanya berubah merah, mengaktifkan saringan satu tomu. Tepat sebelum Goul itu mencapai dirinya, pria tersebut menyadari bahwa mata Byakuya juga berwarna merah. Ekspresinya langsung berubah drastis, pikirannya seakan kosong. Naluri pertama pria itu adalah mengira saringan milik Byakuya sebagai Kakugan, sehingga ia sempat membeku sesaat. Biasanya, Goul dapat mengenali sesamanya melalui bau. Namun, anak di depannya berbau sepenuhnya seperti manusia. Hal itu membuatnya bingung, karena secara logika manusia tidak mungkin memiliki Kakugan. Ia lalu mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada Goul yang hidup lama di tengah manusia sehingga bau mereka tersamarkan, dan mengira hal itu mungkin terjadi pada Byakuya. Pria itu segera menghentikan serangannya dan mundur. Ia mengumpat karena mengira telah menemukan mangsa yang mudah, tetapi ternyata yang dihadapinya dianggap sebagai sesama Goul. Wajahnya menunjukkan rasa jijik yang jelas. Bagi Goul, daging sesama Goul tidak memiliki rasa yang enak. Indra pengecap mereka membuat makanan normal terasa menjijikkan, dan daging Goul tidak jauh berbeda. Hanya daging manusia yang terasa lezat. Selain itu, berburu manusia juga memperkuat Goul dengan mengisi ulang sel RC. Kanibalisme atau perilaku Kakuja memang bisa memberikan efek serupa, tetapi rasanya jauh lebih buruk dan hanya sedikit Goul yang mengejar kekuatan dengan cara tersebut. Kesalahpahaman itu sepenuhnya merusak suasana hatinya. Ia mengusir Byakuya dengan kasar dan menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah area berburu miliknya, serta mengancam akan membunuhnya jika kembali lagi. Wilayah berburu adalah area yang diklaim Goul untuk memburu manusia, dan Goul yang lebih kuat biasanya menguasai lokasi yang lebih luas dan lebih baik. Melanggar wilayah Goul lain sering kali berakhir dengan pertarungan sampai mati. Namun, aturan itu hanya berlaku antar Goul. Byakuya bukan Goul, sehingga aturan tersebut tidak berarti apapun baginya. Byakuya menolak untuk membiarkan ancaman itu berlalu begitu saja. Tanpa berkata apa-apa, ia menyalurkan cakra dan menggunakan teknik dereng body flicker. Ia memang memiliki cakra, yang berasal dari Hashirama Cells level 1 serta sebagian cakra Madara yang telah menyatu sempurna dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Byakuya muncul di belakang Goul tersebut. Teknik body flicker tidak memindahkan jarak yang jauh, tetapi karena jarak mereka sudah dekat, hal itu sudah cukup. Perpindahan instan itu tidak memberi kesempatan bagi Goul untuk bereaksi. Byakuya langsung menggunakan jurus Katon, Gokakyu no Jutsu. Cakra terkumpul di tenggorokannya dan sebuah bola api besar dimuntahkan, membesar dengan cepat dan menelan tubuh Goul. Meskipun belum pernah melatih teknik tersebut, ia menggunakannya secara alami, seolah telah menguasainya sejak lama. Goul itu sempat berbalik dan melihat kobaran api mendekat, matanya melebar ketakutan sebelum menjerit kesakitan. Daging Goul memang jauh lebih kuat daripada daging manusia dan sulit dilukai senjata biasa, tetapi panas ekstrim dari bola api tersebut tetap memberikan kerusakan besar. Namun, karena kemampuan regenerasi Goul, serangan itu saja tidak cukup untuk membunuhnya.
Byakuya kemudian melihat sebuah linggis di tanah dan mengambilnya. Senjata biasa memang tidak efektif melawan Goul, tetapi dengan kekuatan murni, hasilnya bisa berbeda. Dengan memanfaatkan taijutsu Madara yang ia miliki meski hanya sebagian kecil, Byakuya menghantam Kagune Goul tersebut. Kagune yang telah melemah akibat api tidak mampu mempertahankan kekerasannya dan mulai retak. Goul itu terlalu diliputi rasa sakit untuk menyadari bahaya yang mengancamnya. Byakuya menghantam sekali lagi dan memutuskan Kagune tersebut sepenuhnya. Ia lalu membuang linggis dan menggunakan Kagune yang terputus itu sebagai senjata. Di dunia ini, CCG menggunakan senjata bernama Quinque yang dibuat dari Kakuhou dan Kagune Goul, karena Kagune memiliki daya potong dan ketahanan yang luar biasa. Kagune yang terpotong itu menjadi senjata improvisasi yang jauh lebih efektif daripada linggis. Dengan satu gerakan mulus, Byakuya menusukkan Kagune tersebut ke tubuh Goul, menembus Kakuhou, organ paling vital bagi Goul. Teriakan itu berhenti, dan Goul tersebut roboh, berada di ambang kematian. Sistem kemudian memberi notifikasi bahwa Byakuya telah mengalahkan Goul peringkat B dan memperoleh 5 fusion point. Dari situ, Byakuya menyadari bahwa bertarung melawan Goul juga memberikan poin, membuka jalan lain untuk menjadi lebih kuat. Ia memeriksa panel sistemnya dan melihat total fusion point kini mencapai 87, hanya tersisa 13 poin lagi untuk naik ke level 2. Ketika level tersebut tercapai, seluruh kemampuannya akan meningkat secara signifikan, dan saringan miliknya dipastikan akan berevolusi melampaui 1 tomo. Byakuya meninggalkan tubuh Goul yang telah dikalahkannya di tempat kejadian. Ia membuang Kagune tersebut dan hanya membawa linggis yang sebelumnya digunakan. Ia tidak ingin meninggalkan bukti yang dapat menarik perhatian polisi atau penyelidik CCG. Meskipun membunuh Goul dalam rangka membela diri tidak dianggap ilegal karena Goul tidak memiliki perlindungan hukum, menjelaskan bagaimana ia melakukannya tanpa menggunakan Quinque akan menimbulkan banyak pertanyaan. Tanpa jejak yang jelas, kematian seorang Goul jarang menimbulkan kehebohan, terlebih karena perkelahian antar Goul sudah cukup umum dan jarang diselidiki lebih jauh. Kagune yang terpisah dari tubuh pemiliknya akan memburuk seiring waktu karena kehilangan suplai sel RC dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Itulah alasan Quinque harus dibuat dari Kagune sekaligus Kakuhou, karena Kakuhou menjaga stabilitas Kagune. Saat meninggalkan gang, Byakuya sempat berpikir bahwa ia seharusnya memiliki Quinque sendiri. Dalam kondisinya sekarang, senjata yang layak akan sangat membantu, karena bertarung melawan Goul dengan tangan kosong tidaklah efisien. Namun, untuk memperoleh Quinque, ia harus bergabung dengan CCG, lembaga pemerintah Tokyo yang bertugas membasmi Goul. Hanya penyelidik resmi dengan peringkat minimal rank 2 yang diizinkan membawa Quinque. Peringkat di CCG dimulai dari rank 3, rank 2, rank 1, First Class, Associate Special Class, hingga Special Class. Mereka yang berada di bawah rank 3 hanyalah asisten non-tempur. Byakuya pun mempertimbangkan untuk suatu hari mengunjungi CCG. Di sisi lain, di distrik 20, Byakuya dan Rize bertemu di Anteiku sebelum menuju sebuah bioskop. Latar waktu dunia ini berada di kisaran akhir 2000-an hingga awal 2010-an. Ketika ponsel lipat masih umum digunakan dan bioskop tetap menjadi hiburan populer. Setelah membeli tiket, mereka duduk di bagian tengah. Byakuya tidak terlalu antusias dengan film, tetapi menemani seorang gadis membuatnya bersedia menonton sampai selesai. Bagaimanapun, Rize tetaplah seorang gadis, meskipun di balik itu ia adalah sosok yang sangat kejam. Di tengah film, Byakuya menyadari bahwa tema utama cerita memiliki kemiripan mencolok dengan kehidupan Rize.
Tokoh utama perempuan digambarkan menderita karena diperlakukan buruk oleh keluarganya dan hanya dianggap sebagai alat penghasil uang, sementara saudara laki-lakinya diperlakukan dengan penuh kasih. Cerita kemudian memperkenalkan tokoh pria yang kemungkinan akan menolongnya keluar dari lingkungan keluarga yang beracun. Byakuya mengetahui bahwa kisah hidup Rize yang sebenarnya jauh lebih tragis dibandingkan fiksi di layar. Rize dilahirkan dalam klan Wasu, keluarga Ghoul paling berkuasa di Jepang. Garis keturunannya sangat murni, mengandung darah Ghoul Wasu tanpa campuran. Namun, klan Wasu justru lebih menghargai darah manusia. Semakin besar proporsi darah manusia, semakin tinggi status seseorang. Kemurnian darah Ghoul Rize membuatnya terbuang. Ia tidak diizinkan tinggal bersama keluarga utama dan dikirim ke Sunlit Garden. Ia bahkan tidak berhak menggunakan nama Wasu dan baru kemudian mengambil nama Kamishiro. Yang terburuk, kemurnian darahnya membuatnya cocok dijadikan breeder, seorang ibu yang hanya berfungsi sebagai mesin melahirkan. Jika bukan karena bantuan teman masa kecilnya, Nimura Furuta, Rize tidak akan pernah bisa melarikan diri. Hingga kini, klan Wasu masih memburunya, dan jika tertangkap kembali, hampir mustahil baginya untuk kabur. Meski demikian, ia tetap memburu manusia dengan berani dan sembrono. Ketika kredit film bergulir, Rize menyatakan bahwa film tersebut memang bagus, tampak sedikit terharu. Jejak air mata terlihat di pipinya, menandakan bahwa film itu membuatnya menangis. Byakuya menganggapnya sebagai akting dan tidak berkomentar. Ia hanya menyetujui bahwa film itu bagus, meskipun ia mengkritik tokoh pria yang menurutnya terlalu ragu dan lemah. Rize sependapat, mengatakan bahwa jika tokoh pria itu bertindak lebih cepat, banyak masalah bisa dihindari. Karena mereka menonton pertunjukan malam, film berakhir setelah pukul 9 malam. Dalam perjalanan pulang, mereka terus membicarakan film tersebut. Di jalan, dua siswi berseragam sekolah berjalan berlawanan arah dengan mereka, Touka Kirishima dan seorang teman sekelasnya. Melihat Rize berjalan bersama seorang pemuda manusia pada malam hari, Touka menoleh ke belakang dan memperhatikan sosok Byakuya yang menjauh, dengan ekspresi sedikit berkerut. Ketika temannya bertanya apakah ada sesuatu yang salah, Touka hanya menjawab singkat dan melanjutkan langkahnya. Di sebuah persimpangan jalan, Byakuya dan Rize berhenti karena arah rumah mereka berbeda. Rize mengucapkan terima kasih atas hari yang mereka habiskan bersama sambil tersenyum. Ia kemudian menyebutkan bahwa tempat tinggalnya berada di dekat gedung Takada dan menyinggung tentang kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di sana. Suaranya bergetar, ekspresinya tampak ketakutan, dan ia mengatakan bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Ghoul. Rize mengaku sangat takut, sulit tidur, dan merasa ngeri harus pulang sendirian pada malam hari. Maksud dari kata-katanya sangat jelas. Byakuya sebenarnya sudah bersiap untuk menolak, karena ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rize akan memperlihatkan jati dirinya dan mencoba memakannya. Ia menilai dirinya belum siap menghadapi konfrontasi langsung dengan Ghoul berperingkat S seperti Rize. Pada saat itu, sistem kembali aktif dan memunculkan sebuah misi dengan 3 pilihan, termasuk mengantar Rize pulang dan membiarkannya memakan dagingnya sebagai syarat untuk mendapatkan 100 fusion point. Setelah mempertimbangkan pilihan tersebut, Byakuya mengubah keputusannya. Ia menawarkan diri untuk mengantar Rize pulang dan mengatakan bahwa ia akan melindunginya jika terjadi sesuatu yang berbahaya. Hadiah 100 fusion point terlalu besar untuk diabaikan, dan syaratnya masih dapat ia tanggung. Dengan sel Hashirama yang ia miliki, kemampuan regenerasinya jauh melampaui manusia normal, sehingga daging yang dimakan Rize akan pulih kembali. Ia juga yakin dapat melarikan diri setelahnya dengan teknik body flicker.
Rize menyambut tawaran itu dengan gembira dan mengatakan bahwa kehadiran Byakuya membuatnya merasa aman. Dalam perjalanan, Byakuya menggunakan seluruh fusion point yang telah ia kumpulkan sebelumnya sebagai langkah berjaga-jaga, meningkatkan progres fusi dalam level yang sama. Ia segera menyadari bahwa peningkatan tersebut langsung memperkuat kemampuan fisik dan kekuatannya secara nyata, bukan hanya saat naik level. Hal ini membuatnya semakin percaya diri menghadapi Rize. Saat berjalan di jalanan malam, mereka mengobrol dengan santai. Ketakutan yang sebelumnya ditunjukkan Rize telah menghilang. Mereka tidak khawatir akan serangan ghoul lain, karena seluruh ghoul di distrik 20 mengenal Rize dan tidak akan berani mengganggunya maupun mangsanya. Rize kemudian mendekatkan tubuhnya ke dada Byakuya, wajahnya memerah seolah malu, dan memintanya untuk tidak pergi malam itu. Namun, tangannya sengaja menahan jarak agar tubuh mereka tidak terlalu dekat. Byakuya berpura-pura gugup dan membalas pelukan Rize dengan hati-hati, memastikan posisi tangannya menghalangi Rize untuk menyerang bagian vital. Ketika Rize mengatakan bahwa ia sangat menyukainya, sebelum kalimat itu selesai, ia tiba-tiba menggigit bahu Byakuya. Kakugan Rize aktif, dan ia menyatakan niatnya untuk memakannya. Rasa sakit yang hebat menjalar, namun Byakuya menahannya. Rize tidak hanya menggigit, tetapi juga merobek sepotong daging dari bahunya, lalu mendorongnya hingga terjatuh. Byakuya sengaja membiarkan dirinya terjatuh dan terus berperan sebagai korban yang naif. Sistem mengonfirmasi bahwa misi telah selesai dengan satu gigitan saja dan memberikan 100 fusion point. Byakuya segera menggunakan poin tersebut, yang membuat fusion progresnya naik ke level 2. Berbagai kemampuan baru dan peningkatan langsung diperoleh, termasuk saringan 3 tomo, peningkatan sel Hashirama dan Taijutsu, serta beberapa ninjutsu elemen api berperingkat B. Sementara itu, Rize terkejut setelah menelan daging Byakuya. Rasanya jauh lebih lezat dibandingkan daging manusia manapun yang pernah ia makan. Kondisi fisik Byakuya yang luar biasa dan pengaruh sel Hashirama membuat dagingnya menjadi hidangan yang sangat istimewa bagi ghoul. Ekspresi kenikmatan terpancar di wajah Rize saat ia menjilat darah di bibirnya, menatap Byakuya dengan hasrat lapar yang obsesif.